Oke, kerukunan umat beragama. Pada materi ini kita mempelajari bagaimana perlunya kerukunan beragama, kerukunan antar umat beragama karena kita ada di lingkungan antar umat beragama ya, di lingkungan berbagai macam beragama. Dan bukan hanya beragama saja, bisa keyakinan. Ya, memang di dalam Indonesia ini kita sudah tahu ada 6 agama ya. Agama apa itu? Agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu ya. Dari setiap agama masing-masing itu juga memiliki ordonansi lain ya. Apa maksud saya? Ada memiliki sekte-sektenya ya dari agama-agama masing-masing itu. Seperti Kristen itu ada banyak modelnya lah ya, disebut penamaannya dalam agama Kristen itu. Ya. Kemudian kita melihat beberapa hal untuk mengetahui bagaimana menciptakan kerukunan beragama. Pertama, manusia sebagai umat beragama. Manusia memiliki natur mencari keyakinannya dan menjadikan agamanya dan menjadikan itu agamanya. Itu maksudnya ya. Semua manusia itu kalau dia menyadari ada yang maha kuasa di dunia ini, maka otomatis dia akan mencari itu. Ketika mereka akan menemukan di dalam perasaannya kah, di dalam pikirannya bahwa ini yang paling hebat dari dia atau dari orang lain itu, maka cenderung itu diagungkan. Dan pada akhirnya ketika kelompok atau menjadi kelompok atau banyak orang untuk berkumpul meyakini satu hal itu, maka menjadi agama ya. Bisa juga menjadi agama. Namun yang harus kita sadari, harus kita mengerti, agama itu seharusnya apa? Tuhan yang Maha Pencipta lah yang seharusnya pokok keyakinan dari setiap agama. Ya. Jadi kalau misalnya kita melihat agama itu dalam arti positif, berarti agama itu meyakini Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti kalau misalnya ada orang memiliki keyakinan tidak berpokok ataupun tidak mengarah kepada Tuhan yang Maha Pencipta, kita perlu ragukan apakah itu agama, kan begitu ya. Oke, kita lihat yang kedua. Kedua, makna kerukunan beragama. Nah, ini juga kita melihat makna ini, kehidupan manusia selama di dunia akan menghadapi persoalannya masing-masing. Oleh karena itu, saling memerlukan satu dengan yang lainnya. Tidak ada manusia tidak menemui persoalan ya, maka persoalan pribadinya. Makanya sering sekali ada banyak manusia ketika ada persoalan pribadinya dia pergi mencari orang, dia mengajak berbicara, mengutarakan segala persoalannya, berharap bahwa ada solusi yang akan diberikan oleh temannya itu, apakah orang tuanya atau gurunya atau teman dekatnya atau kakaknya atau abangnya ya. Itu solusi. Namun pada hal ini rupanya kehadiran agama itu cenderung lebih kuat. Memang persaingan antara psikologi dengan agama ini kuat juga ya. Jadi kalau orang yang tidak beragama pasti larinya ke psikologi, tetapi kalau orang yang beragama pasti larinya ke agama untuk menyelesaikan persoalannya. Namun bukan hanya pada persoalan yang terjadi dari pribadi, tetapi juga persoalan rupanya dari antar kelompok beragama. Karena itu, kerukunan beragama adalah wadah sikap yang menciptakan toleransi. Itu. Jadi agama itu, sebenarnya kerukunan beragama itu adalah wadah untuk menciptakan toleransi. Ya. Artinya harus ada pengajaran di dalam agama itu lebih sering diutarakan tentang toleransi itu. Itu akan menghindari bahwa kita merasa agama kita yang paling benar.
Ini kita bicara agama ya. Kalau Tuhan tetap mutlak benar. Tuhan itu sang pencipta mutlak benar. Jadi tidak bisa ada yang menggugat itu dan tidak bisa mengatakan bahwa itu Tuhanku saja. Kita tidak bisa mengatakan itu ya. Orang lain juga kalau dia mengarah kepada Tuhan yang sang pencipta itu berarti ya sama gitu. Namun kita itu memiliki jalan yang disingkapkan itu bahwa kita bisa mengenal Tuhan. Di mana kita bisa kenal Tuhan adalah ketika Tuhan itu menyatakan diri ke dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu bedanya ya. Kemudian kerukunan beragama adalah juga wadah sikap untuk menciptakan solidaritas. Ya tentu di dalam setiap agama mengajarkan solidaritasnya. Dan ini harus ditransfer, harus ditunjukkan, dinyatakan kepada agama yang lain atau punya kumpulan atau keyakinan yang lain. Karena kita sama-sama di dunia yang sedang diciptakan. Ya. Dan juga menciptakan sikap saling menghormati antar pemeluk agama dan keyakinan. Memang kita harus ada sikap itu ya. Karena kita tahu kita sama-sama diciptakan dan hidup di dunia. Jadi makna itu yang kita harus pikirkan, bahwa kita ini sama-sama ciptaan Tuhan, gitu ya. Sama-sama memiliki hak untuk hidup di dunia, sama-sama menikmati matahari yang ada, sama-sama menikmati hujan yang ada, dan bahkan sama-sama menikmati hasil upah dari pekerjaan kita dimanapun. Karena itu ya kita harus saling menghormati. Nah, itu intinya. Yang ketiga adalah kita lihat sikap terhadap kerukunan antar umat beragama. Ini sikap-sikap yang harus kita pahami. Pertama itu ada sikap eksklusivisme, yaitu sikap di mana pemeluk agama hanya mengakui bahwa hanya agamanya saja yang benar. Itu kan kurang tepat. Ya, walaupun kadang-kala itu bisa terbawa oleh pikiran kita. Baiklah misalnya kalau kita tahu bahwa memang agama kita memiliki sesuatu keyakinan yang kuat, meyakinkan kita bahwa memang itulah yang benar, maka simpanlah itu. Tetapi di dalam menciptakan kerukunan beragama, kita tidak bisa mengungkapkan itu. Hanya mengakui bahwa saya punya Tuhan yang sudah menyelamatkan saya. Saya punya Tuhan yang sudah memastikan saya ke surga setelah mati. Begitu. Jadi ungkapannya itu berbeda, bukan berarti menyatakan bahwa agama yang paling benar. Kalau agama kita bicarakan itu kan berbicara tentang dogma. Artinya kita pun orang Kristen tidak begitu banyak benarnya juga kan, anak-anak Tuhan juga sering berbuat dosa lah gitu kan. Jadi itu artinya pembagian atau kita coba dengan hikmat membicarakan, kita membicarakan tentang keyakinan kita di hadapan Tuhan pasti ke surga, atau kita membicarakan tentang dogma dan aturan ataupun kehidupan Kristen yang beragama. Nah, tentu kalau kita membicarakan tentang kehidupan Kristen yang beragama, ya kita tidak lebih benar daripada yang lain. Kan begitu ya, dengan sikap-sikap kita. Tetapi apakah kita sudah dibenarkan? Kita sudah dibenarkan. Dan itulah pokok kepastian kita punya Tuhan yang pasti menyelamatkan kita. Itu perbedaannya. Jadi tidak boleh eksklusif di dalam menyatakan keberagaman kita. Pengertian yang kedua adalah inklusivisme. Dalam sikap ini, pemeluk agama telah memilih sikap mengerti ya tentang eksistensi agama lain, namun tetap hanya menganggap agamanya saja yang paling benar. Nah, ini yang saya katakan tadi. Inklusivisme memang harus ada gitu ya. Kita juga harus menghormati ketika ada saudara kita yang beragama lain memiliki pemahaman inklusivisme. Dan itu terdapat di dalam hati kita masing-masing ya. Roh kita masing-masing begitu. Jadi kalau misalnya kita punya roh, punya inklusivisme itu, memiliki keyakinan tadi bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat saya, ya udah. Begitu. Karena memang ke surga tidak gerombolan untuk memastikan dirinya.
selamat, tetapi pribadi lepas pribadi itu kita dengan Tuhan. Nah, itu eksklusivisme ini. Namun tidak bisa kembali kepada yang tadi lagi. Oke, bisa saja misalnya kita membandingkan dengan ada praktek-praktek agama yang benar-benar rusak, benar-benar tidak sesuai dengan prosedur kebenaran, apakah dari Alkitab atau dari kitab-kitab lain, dari agama lain. Tentu kita bisa pisahkan juga, oh ini kayaknya tidak benar, begitu ya. Jadi kita bisa mengklaim bahwa ya saya melihat agama saya tidak sampai begitu. Ini kok katanya agama tetapi sampai melakukan hal-hal benar-benar merusak apakah moral, apakah ketuhanan pun dirusak, misalnya inti daripada ketuhanan itu sudah terusak di praktek agama itu, maka kita bisa bilang itu bukan agama seperti yang saya lihat, gitu ya. Nah, kemudian pluralisme. Apabila seseorang telah memiliki sikap ini, maka orang tersebut dapat menerima, menghargai, dan mengakui eksistensi adanya agama lain. Nah, ini pluralisme ini adalah tingkat bagaimana kerukunan umat beragama itu tercipta. Jadi misalnya kita pergi ke Bali, ya kan? Nah, di sana kita harus pluralisme. Jadi walaupun misalnya ada cara ibadah mereka itu ke patung dan ada tempat di situ menyembah, ya kita harus melihat itu sebagai sesuatu kehidupan pluralisme gitu ya. Kehidupan yang memang harus terisi dengan keadaan seperti ini di dunia. Walaupun kita melihat tadi secara inklusif kok begini. Apalagi secara eksklusivisme itu kok jadi begini. Ya kita hanya bisa melihat juga menghargai mereka, mengakui eksistensi mereka. Kenapa mengakui? Kenapa bisa sampai mereka pun dipanggil Tuhan atau sampai kepada kembalinya, dirinya ke awalnya, tetap aja setia kepada keyakinannya. Jadi kita harus menghargai itu ya. Nah, kalau memang kita bisa bersaksi, menyatakan apa yang kita yakini, menyatakan apa sebenarnya pasti dari Tuhan, apa sebenarnya yang dikehendaki Tuhan bagi manusia, maka kita bisa bersaksi, kita bisa menyatakan itu kepada Dia. Ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Ini dia. Sikap anak-anak Allah. Sikap anak-anak Allah. Harus nyata berdasarkan Alkitab. Alkitab ini kan bukan hanya perjanjian baru, tetapi perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama itu banyak sekali hukum-hukum yang harus diikuti oleh umat Allah, ya, umat Tuhan pada masa itu. Jadi sikap-sikap yang berdasarkan hukum itu ataupun yang menaati lebih dalamnya tentang hukum-hukum Taurat itu kita harus banyak baca perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu ya ibarat banyak sekali. Panjang rambut laki-laki itu tidak bisa juga kan. Kemudian coret-coret badan itu, tato itu kan tidak bisa. Itu Alkitab. Ada klien yang coret-coret badan sekarang, kalau dicoret sebelum bertobat tidak apa-apa lah. Tapi kalau misalnya dia sudah bertobat, coret-coret lagi, besok dicoret-coret lagi, nanti baru kemudian bulan depan dicoret-coret kan, itu tidak bisa. Saudara baca di dalam Mazmur itu ya. Nah, itu nanti tugasnya. Kemudian berdasarkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus, itu dalam perjanjian baru. Banyak sekali sikap-sikap yang mengarah kepada kasih. Kasih itu terjadi ketika kita bersikap pluralisme, tidak eksklusivisme, tidak juga atau ada juga inklusivisme ya. Jadi itu pernyataan kasih, bukan kita hanya mengasihi seagama kita, bukan hanya mengasihi orang, tapi mengasihi banyak orang, sama dengan Tuhan mengasihi semua orang ya. Nah, itu ajaran Kristus. Kemudian berdasarkan prinsip hati nuraninya yang benar. Ini adalah sikap bagaimana hati nurani itu bergerak untuk lebih nyata. Jadi ada hati nurani sebenarnya yang sedang beredar di sikap manusia di dunia ini tanpa dia beragama gitu ya. Ada hati nurani yang memimpin dia kepada hal yang benar. Nah, kalau kita misalnya di dalam orang yang beragama Kristen,
mendapatkan pengajaran dalam Alkitab dan Tuhan Yesus itu, berarti harusnya sikap hati nurani kita itu akan lebih baik, ya. Yang kita lihat berikutnya adalah sikap anak-anak Allah yang berkarakter. Apa itu? Yang pertama adalah karakter kejujuran di tengah kemajemukan. Ini sikap karakter kejujuran di tengah kemajemukan. Karakter kejujuran itu berlaku dalam komunitas apapun, sikap apapun. Namanya kejujuran. Salah satu contoh saya katakan misalnya kejujuran dalam satu daerah, ya. Contoh saya yang saya alami. Di Malaysia waktu itu tahun 2004 saya naik kereta api menuju Singapura. Nah, ketika di kereta itu memang masih lama lah, sekitar 15 menit lagi. Saya coba jalan dan lupa bungkusan saya itu, barang saya itu tinggal di resepsionis. Bukan di resepsionis, ya, tetapi tempat duduk, ya. Jadi tempat duduk itu, pemberangkatan kereta api itu berangkatlah begitu, kosong kursinya. Tapi saya waktu itu coba meninggalkan barang itu yang masih ada orang. Ketika semua sudah pada berangkat kereta api sebelum saya kembali, kereta api saya akan berikutnya, kembali dan melihat barang itu tidak ada, gitu, ya. Padahal resepsionis dengan tempat duduk tunggu itu agak jauh. Saya nyari-nyari, waduh, barang saya hilang, begitu, ya, khawatir saya. Tetapi Satpam itu memberitahu ada di sana, ada di resepsionis. Jadi saya pergi ke resepsionis, ya, barang saya ada di situ. Itu salah satu kejujuran, ya, termasuk juga itu adalah integritas di tengah-tengah kemajemukan. Itu harus tercipta dalam sikap-sikap anak Allah yang berkarakter. Kemudian karakter berpikir positif dan kritis. Berpikir positif ini artinya apapun yang menjadi gaya budaya dari orang-orang beragama yang lain, kita harus berpikir positif. Namun tidak harus misalnya bahwa itu melanggar ketuhanan, ya jangan dilakukan, jangan mengikuti. Tetapi kalau sebatas hanya kita menyaksikan, ya kita coba bergaul, maka kita harus berpikir positif terhadap orang lain dan agama lain, ya. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari sikap-sikap anak Allah yang berkarakter ini. Terhadap kritis juga, memang kita harus kritis seperti tadi. Kalau misalnya kita ada di dalam satu kumpulan dan sedang praktek keagamaan lain lah atau keyakinan lain dan membawa kita kepada proses keagamaan itu, dan itu harus kita kritis. Apakah itu mengganggu keyakinan saya? Apakah itu mengganggu roh saya? Apakah hal itu membuat batu sandungan bagi saya? Maka kalau kita punya kritis itu, ya saudara nggak usah di situ, tinggalkan aja situ-situ. Itu maksudnya kritis, ya. Kita lihat yang berikutnya adalah sikap kebersamaan. Apa itu sikap kebersamaan? Yang kita lihat itu karakter tangguh menghadapi tekanan. Saudara, kalian itu kan nanti akan lama-kelamaan, misalnya sudah ketemu di kampus atau di mana, sudah bertemu satu dengan yang lain. Bisa saja ada tekanan ketika saudara hanya seorang diri Kristen, teman saudara yang mungkin ada 4, 5, atau 10 orang semua agama lain. Jangan merasa tertekan. Kalian harus tangguh, punya karakter tangguh. Inilah yang berlakunya tadi sikap terhadap kerukunan antar umat beragama itu. Pluralisme. Jadi ikuti aliran itu. Ya, namun ingat kritisnya tadi, jangan sampai kalian juga terjerumus kepada dosa, gitu, ya. Tetapi ketangguhan itu membuat kalian itu bisa sikap bersama-sama dengan yang lain. Itu maksudnya. Kalau misalnya jangan diledekin, wah ini Kristen sendiri, ya nggak usah peduli, anggap aja menjadi suatu komunikasi keakraban, ya. Banyak cara yang kita bisa nanti pelajari lagi kalau mau bertanya. Kemudian karakter peduli terhadap penderitaan orang lain. Ini akan membentuk saudara itu menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar penuh kasih, punya kasih, gitu. Kenapa begitu? Saudara melihat bahwa dalam kelompok itu perlu ditolong,
yang pertama harusnya diusahakan dan waktunya tepat itu kalian harus tolong gitu ya. Jadi tidak membayangkan, waduh saya ini orang Kristen, nggak mungkin nanti terima pertolongan saya. Jangan pikir kalau misalnya nanti kalian ada di pantai, ada ini sesama apalah berbeda agama, terus ada teman kalian atau orang lain yang pakai agama lain lah ya, ciri agama lain, dia tenggelam, terus butuh pertolongan. Kalian yang harus lari duluan, tolong dan berikan napas buatan sampai dia bisa mengeluarkan terbebas dari celakanya. Ya orang akan lihat siapa yang menolong. Oh Kristen, oh iya ya, bagus juga. Dia kok cepat tindakannya, cepat gerakannya untuk menolong orang, tidak mikir yang lain misalnya ya. Dan itu menjadi poin besar yang akan menunjukkan sikap kebersamaan itu, yaitu karakter peduli terhadap penderitaan orang lain. Misalnya berbagi makanan, berbagi segala macam ditunjukkan. Kemudian sikap kebersamaan adalah karakter peduli terhadap orang yang berbeda budaya dan keyakinan. Ada budaya yang kita anggap mungkin merugikannya, ya gaya-gaya yang merugikan kelompoknya atau dirinya. Kalau kita melihat supaya dia tidak rugi, ya nyatakan yang benar, nyatakan yang oh ini harusnya kamu lakukan supaya tidak rugi, ini harus kamu lakukan supaya lebih beruntung. Walaupun itu berbeda budaya dengan kita atau keyakinan. Dan inilah yang menjadi bentuk praktek-praktek kerukunan umat beragama. Sehingga terciptalah sikap bersama, sikap kebersamaan itu. Ya, demikian pelajaran yang kita sudah dapat hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan.